Berikut adalah hasil review jurnal dari kelompok kami. Selamat mendengarkan. Jurnal yang pertama berjudul Estimasi Permintaan dan Nilai Ekonomi Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Jurnal ini merupakan jurnal jurusan agribisnis dengan volume 5, jumlah halaman 8 halaman pada tahun 2017. Penulisnya adalah Fana Fitriana, Jainal Abidin, dan Teguh Endaryanto. Masalah atau fenomena yang diteliti dalam jurnal ini adalah progresi kunjungan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk mengalami kenaikan dalam kurun 3 tahun terakhir, dengan tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisatawan, memperkirakan nilai ekonomi, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Jurnal ini menggunakan metode penelitian accidental sampling atau metode deskriptif kuantitatif, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak ditetapkan terlebih dahulu, namun langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Setelah jumlah mencukupi, pengumpulan data dapat dihentikan. Dari hasil penelitian, responden penelitian didominasi oleh perempuan sebanyak 62%, dengan umur yang menyebar pada rentang 25 sampai 44 tahun, sedangkan 51% dengan rata-rata berumur 25 tahun. Sebagian besar pendidikan terakhir, responden adalah SMA sebanyak 72%. Mayoritas responden berasal dari DKI Jakarta sebanyak 43%. Sebagian besar responden bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 56%. Dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.185.714,29. Dengan jumlah tanggungan sebagian besar responden adalah 71%. Sebanyak 2-3 orang. Mayoritas responden sebanyak 50% mengetahui lokasi wisata Taman Alam Angke Kapuk dalam media sosial seperti Instagram, Pet, dan Facebook. Berdasarkan hasil analisis, variabel umur memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,024, yang berarti semakin muda umur pengunjung, maka akan meningkatkan frekuensi kunjungan wisata ke Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Variabel umur berkaitan dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh pengunjung dalam melakukan kegiatan wisata. Jurnal ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan dalam penelitian. Kekuatannya adalah 1. Pembahasan pada metode yang digunakan sangatlah jelas. Kedua, abstrak cukup jelas sehingga dengan membaca abstraknya saja, pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Kelemahannya adalah 1. Bahasa yang digunakan sulit untuk dipahami. Yang kedua adalah definisi yang diberikan kurang jelas. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Pengambilan Keputusan dalam Perilaku Organisasi. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah dari Universitas Batanghari Jambi, volume 15 dengan jumlah halaman sebanyak 11 halaman pada tahun 2015, dengan penulis Dedek Kusnadi. Masalah atau fenomena penelitian pada jurnal ini adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membuat suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar wewenang yang diberikan atasan kepadanya. Untuk mengembangkan kemampuan guna membuat keputusan-keputusan yang mantap, handal, dan tepat pada waktunya, dibutuhkan beberapa bekal untuk melakukan hal itu. Adapun tujuan penelitiannya yaitu agar kita dapat mengetahui
bahwa apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Subjek penelitiannya adalah perilaku anggota dari suatu atau sebuah organisasi, dan objek penelitiannya adalah bagaimana sistem informasi pendukung keputusan pemberian menjadi seorang pemimpin dalam suatu organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan menerapkan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dengan berbagai pertimbangan yang telah diperhitungkan secara matang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Menurut Herbert A. Simon, ahli teori keputusan dan organisasi, mengonseptualisasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan, yaitu aktivitas intelijen, aktivitas desain, dan aktivitas memilih. Tahap ketiga dan terakhir ini merupakan pilihan sebenarnya, yaitu memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. Sedangkan Gers A. Kolegenya mengemukakan tentang langkah-langkah pengambilan keputusannya, yaitu tahap identifikasi, tahap pengembangan, dan tahap seleksi. Model perilaku pengambilan keputusan antara lain yaitu model rasionalitas ekonomi, teknik rasional modern, ABC, EVA, dan MPA. Model sosialisasi, model rasionalitas terbatas dari Simon, dan heuristik penilaian dan model bias. Gaya pengambilan keputusan antara lain adalah gaya direktif, gaya analitik, gaya konseptual, gaya perilaku. Gaya tersebut dapat digunakan untuk menentukan kekuatan dalam kelemahan pembuatan keputusan. Gaya tersebut membantu menjelaskan mengapa manajer yang berbeda membuat keputusan yang berbeda setelah mengevaluasi informasi. Adapun kekuatan dan kelemahan dalam penelitian ini. Kekuatannya yaitu perilaku pengambilan keputusan berkaitan dengan ahli teori perilaku organisasi. Kedua, keputusan dalam perilaku organisasi menunjukkan rasional. Dan kelemahannya adalah bidang perilaku pengambilan keputusan dikembangkan di luar jalur teori dan penelitian. Perilaku organisasi oleh psikolog kognitif dan ahli teori keputusan dalam ilmu ekonomi dan informasi. Sekian hasil review jurnal dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.